Orang yang faham tentang tingkah laku Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka selalu bertambah cinta dan taat kepada Allah. Dalam keadaan diberi atau dalam keadaan tidak diberi, bertambah cinta dan taat mereka kepada Allah. Itu orang arif. Kenapa? Li'annahum ibadullah lil jalali wal jamali, fala tanqusu mahabbatuhum wa ta'atuhum bil man'i, wala tazidu ta'atuhum wa mahabbatuhum bil ata'. Karena mereka bahwa hamba Allah, karena mereka hamba Allah, ibadullah yang punya sifat kebesaran dan keelokan, tiada kurang cinta dan taat mereka kepada Allah ketika ditegah dan tidak bertambah taat dan cinta mereka dengan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang makrifat yang mengerti tentang Allah, mengerti tentang tingkah laku Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ittasafa bil jalali wal jamal, al mutafarrid bil 'azamati wal kamal, al muta'ali 'anil ashbahi wal ashkal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la mithal, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalur rijal. Allahumma salli wa sallim على سيدنا محمد صاحب الإحسان والإفضال وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه في كل حال من الأحوال صلاة وسلاما دائمين متلازمين بدوام الأيام والليال. أما بعد. Yang saya hormati tuan-tuan para khalifah, para alim ulama, para cerdik pandai, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, serta para tetamu sekalian yang datang dari jauh maupun yang datang dari dekat. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat berhimpun, berkumpul di madrasah ini, melaksanakan salat maghrib berjamaah, dan sekarang ini kita berada di halaqatul ilm. Mudah-mudahan Allah beri keberkahan kepada kita pada malam ini. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan hadirin sekalian kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-hikmatu tsaniyah wa tis'un min al-hikamil 'ataiyah. قال الإمام العارف بالله أحمد بن عطاء الله السكندري رحمه الله ونفعنا بعلومه. Maka pada hikmah yang ke-92 dari Al-Hikam Al-Ataiyah
telah berkata pengarang Imam Ahmad Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Kata beliau, innama yu'limukal man'u li'adami fahmika anillahi fihi. Innama yu'limukal man'u li'adami fahmika anillahi fihi. Hanya saja menyakitkan akan engkau oleh pencegahan karena tiada fahamnya engkau tentang Allah pada pencegahan itu. Itulah lebih kurang terjemahan hikmah yang ke-92 ini. Jadi hadirin sekalian, bahasa mudahnya itu dari terjemahan tadi itu, sesungguhnya engkau, kita ini kecewa apabila yang kita harapkan itu tidak kita dapati. Kecewa kita karena tidak, yang menjadi harapan kita itu tidak kita dapatkan. Kenapa? Karena kita tidak faham hikmah di sebalik kekecewaan kita itu. Kita kecewa karena tak dapat, kita kecewa karena tak paham. Malam ini mau kita pahamkanlah. Ya. Taqaddama fil hikmati sabiqah anna al-man'a wal ata' halatan yata'arrafu Allah bihima ila al-'abdi annahu ittasafa bil qahri wal jabri wal kibriya'i wal rahmati wal karami wal ihsan. Telah terdahulu pada hikmah sebelumnya bahwasanya pencegahan dan pemberian merupakan dua keadaan yang mana Allah memperkenalkan dengan dua keadaan itu kepada hambanya, bahwa Allah itu bersifat, kata Allah, kata al-imam, bil qahri wal jabri wal kibriya, mengalahkan, memaksa dan kebesaran, dan warahmati wal karami wal ihsan. Allah juga punya bersifat kasih sayang, pemurah dan kebaikan. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sesuatu kepada kita, nikmat yang kita sukai, yang kita senangi, ini ata namanya, jangan lupa, ata namanya. Allah memberikan nikmat kepada kita, itu sesungguhnya Allah ingin memperkenalkan dirinya kepada kita bahwa Allah itu maha penyayang, maha pengasih, maha pemurah, dan maha pemberi. Dan sebaliknya, apabila Allah menimpakan kepada kita sesuatu yang tidak kita sukai, yang tadi kita sukai, dan keadaan ini berbolak-balik pada kita, hari ini kita senang, besok tidak senang. Ketika Allah timpakan kepada kita sesuatu yang tidak kita senangi, sesuatu yang tidak kita sukai, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah ingin memperkenalkan dirinya kepada kita bahwa Allah itu bersifat Al-Qahhar, Al-Jabbar, memaksa, mengalahkan, tidak peduli, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, apa saja yang kita terima dari Allah, yang kita sukai dan yang tidak kita sukai, itu sebenarnya Allah ingin memperkenalkan nama-nama dan sifat-sifatnya kepada kita semuanya. Oleh karena itu, merasakan sesuatu itu, hadirin sekalian, dengarkan, merasakan akan sesuatu itu lebih bersangatan, kata orang Melayu, lebih afdal ya, bersangatan dari sekedar mengetahui sesuatu itu. Ingat itu, karena sesungguhnya setiap orang yang merasakan sesuatu itu pasti mengetahui sesuatu itu, dan sebaliknya orang yang mengetahui belum tentu dia merasakan sesuatu itu.
Jadi urusan ma'rifat ini, ya, sambungan pembicaraan kita pada pertemuan sebelumnya, urusan ma'rifat ini adalah urusan merasakan, bukan sekedar mengetahui sesuatu itu, merasakan. Makanya terkadang kita buka pintu lebih lebar. Kalau orang bertanya tentang tarikat dan suluk, kita jawab, kecuali bagian-bagian tertentu, karena dia tak mengerti. Masuk dulu suluk, ditanyanya baru kita jawab. Kenapa? Karena dia sudah merasakan sesuatu itu. Bagaimana kita akan menjelaskan tentang cahaya yang mana dia belum pernah merasakan pengalaman rohani tentang cahaya-cahaya itu? Masuk dulu. Ya. Jangan asal ditanya malam yarib lam yaduk. Itu saja tak boleh pula, ya. Itu jawaban mati namanya. Hadirin dan hadirat sekalian, Allah memberitahu kepada kita semuanya bahwa Allah itu punya sifat itu, memaksa, mengalahkan, tidak peduli. Allah itu dikatakan dalam, itu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah beritahu kita, Allah itu Al-Jabbar, Allah itu Al-Qahar, Al-Mutakabbir, Allah itu angkuh, Allah itu sombong, Syadidul Iqab, maha hebat siksanya, Dzuntiqam, maha balas dendam, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah beritahu itu kepada kita melalui Al-Quran yang kita baca, dan Allah beritahu kepada kita melalui kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi walaupun kita tahu, mungkin atau sudah kita merasakannya, atau mungkin kita belum merasakannya, kita tahu Allah itu Al-Qahar, kita tahu Allah itu Al-Jabbar, maha memaksa, maha mengalahkan, Al-Mutakabbir, Allah itu sombong, Syadidul Iqab, maha hebat, dahsyat siksanya. Kita tahu, tapi kita mungkin belum merasakan macam mana qaharnya Allah itu, macam mana jabbarnya Allah itu. Belum pernah kita merasakannya mungkin. Kita tahu, mungkin kita belum tahu, hadirin dan hadirat sekalian. Nah, begitu kita berdoa kepada Allah, meminta sesuatu yang sangat kita harapkan, sesuatu ini sangat kita harapkan, bangunlah kita di tengah malam, hujan pula, lampu mati, dalam ketakutan itu kita paksa diri kita hadir di madrasah atau di masjid, hanya sekedar berdoa meminta kepada Allah, merintih menangis supaya kita mohonkan dikabulkan Allah. Peduli pun tidak Allah. Berharap kita kepada Allah supaya kita harapkan itu dikabulkan Allah. Allah biarkan kita, Allah tidak peduli, Allah biarkan doa kita tak didengar Allah, doa kita itu bantai sampai subuh, Allah tak dikabulkan. Ada orang sakit, ya, berdoa dia, ya Allah. Tuh, ada orang sakit berdoa dia, ya Allah sembuhkanlah aku. Udah ke hulu, udah ke hilir, sudah berbagai dokter dan dukun. Bukan dukun, uskun. Uskun tuh ustaz dukun. Itu bedanya ya. Dukun, uskun itu lain. Uskun tuh kalau Tuhan mau datang jangan ke dukun, datang ke uskun. Uskun tuh ustaz tapi dia dukun. Ya. Minta doa supaya sembuh penyakitnya, ditambah Allah penyakitnya, menjadi-jadi penyakitnya. Namanya di bidadari. Maka merasalah dia bahwa Allah itu tidak peduli. Dia merasa yang dituntut dalam hal ini ma'rifat kita kepada Allah. Merasalah dia bahwa Allah itu maha hebat, tidak peduli, mengalahkan, la haula wa la quwata illa billahil alil azim, bahwa Allah itu punya sifat Al-Qahar,
Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Azim. Itu kategori sifat jalal namanya. Maka dalam muqaddimah tadi, alhamdulilladzi ittasafa bil jamal wal jalal. Jamal itu sifat keelokan dan jalal itu sifat kemegahan, dan kita berinteraksi dengan dua sifat ini. Begitu dia sikapnya mesti elok, dan itu sudah kita bahas lama tahun yang lalu pun tentang al-jamal dan al-jalal ini. Sebaliknya hadirin dan hadirat sekalian, ada orang berdoa dikabulkan Allah. Hari yang tadi nggak dikabulkan Allah, ini ada pula orang berdoa dikabulkan Allah. Dia ingin minta selamat, diberi Allah perlindungan. Dia takut Allah berikan perlindungan. Allah menuntut kita merasa bahwa itu merupakan kasih sayang Allah kepada kita. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi setiap kali kita berdoa dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka rasakanlah kasih sayang Allah itu kepada kita. Dan itu dirasakan oleh Nabi Ibrahim ketika beliau berkata kepada ayahnya, innahu kana bi hafiyya, biar kudoakan engkau, tobatlah engkau wahai ayahku, biar berdoaku kepada Tuhanku. Kenapa? Innahu kana bi hafiyya, karena dia sangat baik padaku. Ku angkat tanganku, kabul. Kan baik. Dirasakannya, ma'rifahnya itu dirasakan Allah, kasih sayang, pengasih, penyayang, pemurah, pemberi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, kita bukan hanya sekedar tahu Allah itu melindungi. Kita bukan sekedar tahu bahwa Allah melindungi, tapi kita dituntut untuk merasakan perlindungan Allah itu. Setiap saat, setiap detik, Allah selalu memperkenalkan kepada kita sifat-sifatnya dengan keadaan-keadaan yang selalu kita alami sehari-hari itu. Hadirin dan hadirat sekalian, faman alima indal man'i kanuqsanil mali wa adami husulil ma'muli wa adhal khalqi wa mufaraqatil ahbab wa ghairiha minal masa'ib bi annaka sahibbuhu lillah ta'ala wa kasala an ta'atihi wa thaqul fahuwa dalilun ala adami ma'rifatillahi ta'ala. Maka barang siapa yang sakit ketika pencegahan, seperti kurangnya harta, maksud sakit ketika pencegahan ini, mau sesuatu dicegah Allah, tak diberi Allah, sakit dia. Hartanya berkurang lalu dia merasa sakit, yaitu sakit rohaninya. Atau ketika dia tiada hasil yang diangan-angankannya, itu mana, itu al-mana, jangan lupa. Atau ketika diganggu oleh orang lain, wa adzal khalqi, berpisah dengan orang-orang yang dikasihinya, itu termasuk kategori al-man'u. Apa dia? Mufaraqatil ahbab, berpisah dengan orang-orang yang dikasihinya, meninggal istrinya, meninggal suaminya. Kan tadi itu banyak tamu mengadukan halnya, menangis-nangis, meninggal keluarga yang dekat, baru 4 bulan, baru 3 bulan. Berpisah dengan orang-orang yang dikasihinya, dan selainnya daripada masaib, musibah-musibah. Wujud rasa sakit itu berkurangnya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, malas beribadah dan berat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu suatu bukti atas tiada sempurna makrifat kita kepada Allah. Jadi apabila sesuatu menimpa kita, kurang harta dan lain-lainnya, sesuatu menimpa yang tidak kita sukai, menyebabkan kita itu jauh dari Allah,
Yang dulunya berjamaah tidak berjamaah lagi. Yang dulunya menuntut ilmu karena tidak dikabulkan doanya, malas ibadah dan lain-lainnya. Dalilun ala adami ma'rifatillah, bukti bahwa hamba itu kurang sempurna ma'rifatnya kepada Allah. Itu dia. Jadi kalau kita tuh dah miskin, seharusnya selalu konosah. Logika yang paling mudah bahasanya begitu. Kurang ini kurang itu, sampai mengadunya di nosa, bukan melamun di rumah bilon apa boy. Tak boleh begitu. Bukan begitu dia. Kalau Allah timpakan sesuatu yang tak baik, sesuatu yang tidak disukai, seharusnya dia semakin taat kepada Allah. Kalau tidak, dalilun ala adami ma'rifatillah, bukti sebagai dalil kurang sempurna ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga terjadi hal-hal yang tidak diingini, maka hatinya merasa kurang dengan Allah, jauh dengan Allah. Dia berdoa habis-habisan. Kalau kata kita nih mati-matian dah dia berdoa nih, bukan tanggung lagi siang dan malam, pagi dan petang, tak peduli orang mana dia sedang berdoa. Asal ditanya sedang berdoa, tapi doa tak dikabulkan. Begitu tidak dikabulkan, hatinya kurang dengan Allah, kurang cinta kepada Allah. Dan ini boleh jadi sedang kita alami. Ya, boleh jadi sedang kita alami nih. Boleh jadi kita datang nak memuji Allah pula lagi nih. Allah, aku sudah datang ke Nosah nih. Malam ini aku sudah datang ke Nosah mengaji berjemaah Isya, aku akan berdoa dalam hatinya. Kalau engkau kabulkan, awas, mengancam pula gitu. Takkan mau lagi ke Nosah aku katanya. 1000 rakaat kita salat Allah tidak peduli. Tidak ada untung ruginya bagi Allah, yang rugi bagi kita semuanya. Jangan coba-coba kita mengancam Allah, nak melawan Allah pula kita. Kita sedang, contoh nih, kita sedang dalam keadaan sangat memerlukan pertolongan Allah, ternyata Allah tidak tolong. Di sini hati kita bisa kurang dengan Allah nih, kurang cinta pada Allah, malas beribadah, padahal sebelumnya taat. Itu terkadang Rasulullah, kalau Rasulullah SAW sholat, terkadang Rasulullah balikkan badan itu, diperhatikannya. Ya kan, kita jangan buat begitu, heran doang nanti. Mengapa imam kau kami sehat semuanya? Rasulullah tengoknya, itu hebat Rasulullah. Tak nampak dia, mana fulan bin fulan, tak nampak saya. Itu dikasih tahu. Kita macam mana nengok, banyak tak datang. Dulu 1-2 orang, yang tak datang itu lebih banyak dari yang datang. Apa yang kita tengok, yang datanglah. Hilang gairah beribadah. Tapi begitu doa kita dikabulkan, tidak dikabulkan, ada perasaan jauh dari Allah. Hasil tak dikabulkan pun jauh dari Allah, malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila hal ini terjadi pada diri kita, membuktikan bahwa ma'rifat kita kurang sempurna hadirin sekalian. Contohnya beginilah, kita bersahabat baik dengan seseorang, dia orang berada baik orangnya, dan kita muliakan karena dia baik orangnya. Kita muliakan dia, kita puji dia, kita sanjung dia, kita selalu mengunjung, kita rapat dengan dia. Suatu kali kita perlu pertolongan, datanglah kita ke dia, minta tolong, tak dikasihnya, ialah dalam hatinya timbul benci, dikurang jaraknya itu. Dulu seminggu 2 kali 3 kali, seminggu tak dikunjungi lagi. Bahkan dia boleh jadi dia membuat-buat cerita tentang dia kepada masyarakat itu. Kenapa? Kurang hatinya, kan tak dikasih.
Yang tak mengasihi ini ada pula alasannya. Kenapa tuan tak kasih? Kasih utangnya wajahnya. Bila bayar besok tak dibayar juga. Ini kelakuan manusia kenai. Hutang mudah membayarnya, Masya Allah. Kita pula macam hutang sama dia. Rupanya ada alasan kenapa tak mengasihi. Ya. Hadirin dan hadirat sekalian, jadi orang yang seperti ini, hadirin, ditimpa dia musibah dan dia jauh dengan Allah, bal ma'rifatuhu ma'rifatul awamil ladzina hum abidu anfusihim ya'rifuna Allah indal ata wa la ya'rifunahu indal man'i, fa in u'tu radu wa illam yu'tau idza hum yaskhatun, kata Allah dalam apa ini ya, wa illam yu'tu fa in u'tu radu wa illam yu'tau idza hum yaskhatun, itu firman Allah. Saya ulang, bal ma'rifatuhu ma'rifatul awamil ladzina hum abidu anfusihim ya'rifuna Allah indal ata wa la ya'rifunahu indal man'i, fa in u'tu radu wa illam yu'tau idza hum yaskhatun. Makrifat dia ini, makrifatnya orang awam. Itu dia, makrifatnya orang awam. Orang awam itu orang kebanyakan masyarakat umum yang sudah kita jelaskan pertemuan sebelumnya. Walaupun seorang hamba itu, walaupun kita sudah banyak membaca kitab yang tebal tentang ma'rifatullah, walaupun kita ahli ibadah, hadirin sekalian, tapi kalau hati kita demikian yang saya ceritakan tadi, berarti kita itu orang awam. Itu dia, berarti kita orang awam. Setebal apapun kitab yang kita baca, hadirin, setebal apapun kitab yang kita baca tentang ma'rifat, tapi keadaan kita seperti itu diuji Allah, kita jauh dengan Allah, makrifat kita itu namanya makrifat orang awam. Orang awam itu macam mana? Abidu anfusihim. Orang awam itu budak diri mereka sendiri. Orang awam itu abid anfusihim, budak kepada diri mereka sendiri. Maksudnya apa? Mereka hanya kenal Allah ketika diberi, dan tidak mengenal Allah ketika tidak diberi. Jika diberi mereka senang, jika tidak diberi mereka tidak suka. Itulah orang awam. Ini trennya orang awam. Trennya kan, tren ya tren. Ini kelakuan orang awam tuh begitulah dia. Dikasih sonang, tak dikasih tak gomah dia. Ya. Oleh karena itu, hadirin, kita nih memang perlu belajar, dan kita perlu melatih diri kita, meningkatkan makrifat kita kepada Allah. Dan ini hanya rasa per orang dia. Makrifat ini urusan makrifat, urusan merasakan, bukan sekedar mengetahui. Jadi dalam rumah suluk itu untuk dilatih ke arah itu sebenarnya. Ya, walaupun tanpa disadari, dilatih ke arah itu sebenarnya. Fa'ammal 'arifun billahi, fa'ammal 'arifuna billahi al-fahimuna 'anillahi fahum fi ziyadatin fil mahabbati wat ta'ah sawa'an kanu fi halil 'ata' aw fi halil man'i. Adapun orang-orang yang ma'rifat dengan Allah, yang mengerti tentang Allah, maka mereka itu pada pertambahan cinta dan taat, sama ada ketika mereka diberi atau pada ketika ditegah. Ini kelebihan orang arif ini dia. Orang yang faham tentang tingkah laku Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka selalu bertambah cinta dan taat kepada Allah, dalam keadaan diberi atau dalam keadaan tidak diberi, bertambah cinta dan taat mereka kepada Allah. Itu orang arif. Kenapa? Li'annahum ibadullah dzil jalali wal jamal, fala tanqusu mahabbatuhum wa ta'atuhum bil man'i
wala tazidu ta'atuhum wa mahabbatuhum bil ata. Karena mereka bahawa hamba Allah, karena mereka hamba Allah, ibadullah yang punya sifat kebesaran dan keelokan, tiada kurang cinta dan taat mereka kepada Allah ketika ditegah dan tidak bertambah taat dan cinta mereka dengan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang makrifat yang mengerti tentang Allah, mengerti tentang tingkah laku Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, orang yang makrifat itu diberi, tidak diberi, ini orang makrifat. Atau ketika ditegah dia, mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, justru menambah kedekatan mereka kepada Allah. Dan dalam banyak riwayat mereka berdoa lama dikabulkan, bersyukur mereka dengan lamanya dikabulkan itu. Kenapa? Karena mereka suka menunggu doa dikabulkan. Kenapa? Karena semenjak berdoa dan dikabulkan doa itu nilai ibadah. Dan sebaliknya, kalau doa mereka dikabulkan, ngeri mereka, bahaya kok, bahaya kok, kenapa doa aku dikabulkan? Mereka khawatir di dalam dikabulkan doa itu ada musibah menimpa mereka. Kalau kita tak ada begitu, kalau bisa doa semua dikabulkan. Ya, ya langsung dia. Anak beli motor, kalau bisa motor itu tak ada proses, langsung telotak dia di muka rumah. Kalau begitu doanya itu ya. Jadi mereka diberikan, ditimpa musibah apa saja. Itu contoh yang terbaik itu Nabi Ayub itu. Hadirin sekalian, istrinya Rahmah itu kan. Hanya satu ulat saja yang belum memakan jantungnya. Ya Allah, sekiranya ulat itu memakan jantungku, bagaimana lagi aku akan bertasbih kepadamu? Tak mengeluh dia. Justru doanya tak ada deh, ya Allah sembuhkan aku. Seorang nabi malu berdoa begitu. Sedangkan Nabi Zakaria ketika digergaji kepalanya dalam kayu itu, merintih, ditegur malaikat. Zakaria, kau ini nabi ini, berhenti. Tak jadi merintih, malu. Kalau kita bahaya, baru tunjukkan gergaji, baru tunjuk gergaji itu, bahaya menangis. Belum sampai lagi gergaji itu. Nabi Zakaria dalam riwayat itu dikatakan merintih, ditegur malaikat. Nabi tidak boleh merintih. Akhirnya gergaji, tebalah tuan-tuan. Mati anak Yahya, mati ayah Zakaria. Yahya dipotong kepalanya, lehernya itu. Zakaria digergaji dalam pokok kayu yang terbelah itu dan tertutup kembali. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, jadi begitulah mereka ditimpa musibah, bertambah dekat dengan Allah. Kenapa? Li'anna al-fahma 'anillahi ta'ala yaqtadi wujuda al-ma'rifah wa la takun al-ma'rifah kamilah hatta yakuna sahibuha ya'rifuhu fil man'i wal ata. Karena faham daripada Allah itu menuntut adanya ma'rifat dengan Allah, dan tidak ada ma'rifat itu sempurna sehingga adalah dia mengenal Allah baik pada waktu ditegah atau pada waktu diberi. Jadi orang-orang yang ma'rifat ini sangat mengenal tingkah laku Allah. Mereka kenal Allah, siapa Allah mereka, siapa Tuhan mereka. Di dalam mana? Ketika mereka ditimpa musibah, mereka kenal Tuhan mereka. Diberi kenikmatan, mereka kenal juga dengan Tuhan mereka. Oleh sebab itu, tidak berubah. Mereka tetap taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk sampai ke tahap ini, memang perlu latihan riyadhat namanya. Rumah suluk. Saya mesti katakan juga rumah suluk. Tak bisa tidak, itu memang tempat riyadhat yang terbaik. Adakah tak terbaik rumah suluk ni? Sembahyang berjemaah di awal waktu, wuduk kekal, apalagi mandi ada caranya, menunya menu orang suluk, tidur di Rasulullah, merokok ada bebaskan, apa lagi? Bukan tanggung masalah Islam ni, dibuat lagi di atas tu Arya merokok, bantai mana?
Itu latihan diri Rasul untuk sampai ke arah itu, menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Hadirin dan hadirat sekalian, jadi riyadhah ini latihan namanya. Perlu kita mujahadah, kesungguhan dan perjuangan untuk mengamankan posisi kita itu, baik di waktu kita ditendang atau pada waktu kita dirangkul. Ditendang tetap taat, dirangkul tetap taat. Jangan seperti orang yang disindir Allah dalam surah Al-Fajr itu, ketika Allah berikan nikmat dia katakan Allah telah memuliakan aku. Ketika Allah jauhkan dia, dikurangkan rezekinya, Allah telah menghina aku. Itu bukan perkataan orang beriman. Diuji kita dengan nikmat yang banyak, tetap pada posisi kita. Ditimpa dengan musibah, tetap pada posisi kita. Apa? Taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada contohan itu, tuan sekalian. Kadang ada juga orang bertanya, terkadang di antara kita ada hamba yang ingin ibadah tapi susah pula. Susah, mau ibadah susah. Padahal ibadah itu baik. Atau dia mau naik haji, ada banyak laporan, tak doakan Tuhan mudahkan haji segala macamnya. Tapi belum ada laporan lagi. Laporan apa? Saya mau naik haji Tuhan, tapi duit haji saya kena curi. Hilang duitnya, dicuri duit, dan haji dicuri. Seharusnya orang-orang yang mau naik haji itu duit ini dijaga Allah. Ini duit ini curi, tak jadi naik haji. Lalu mengadu pada Allah, ya Allah, duitku ini dicuri, aku mau naik haji. Itulah pengaduannya. Allah tak peduli, hantailah. Tak ada urusan Allah. 1000 kali kita naik haji, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tidak akan menambah kebesaran Allah. 2000 kali kita naik haji tidak akan menambah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita mengancam, kalau hilang duit dunia Allah tak mau naik haji berarti Allah pula diancamnya. Jadi kalau Allah menampakkan tidak peduli kepada kita, itu bahaya, kita susah. Kalau Allah menampakkan sifat qahar jabbarnya itu kepada kita, Allah tidak peduli, kita dalam keadaan bahaya. Tapi kalau kita makrifat kepada Allah, bagaimanapun susahnya hidup kita, menderita kita, merintih kita, orang tidak peduli kepada kita, ada makrifat kita, kita senang. Hadirin sekalian, kenapa? Bergantung kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau duit dicuri, mau ini diambil, makrifat kita pada Allah. Dicurinya duit kita itu hakikatnya adalah Allah. Kan sudah saya sampaikan secara adab dan syariat, baik disandarkan kepada Allah, buruk disandarkan kepada manusia. Tetapi secara hakikat dan makrifat, baik dan buruk itu disandarkan kepada Allah. Dicurinya duit tadi atas kehendak Allah juga. Artinya disebalik dicurinya duit itu adalah kebaikan untuk orang yang dicuri duitnya itu. Begitu makrifat kita itu, jangan dicari-cari kesalahan. Di mana kalau tak pergi pula ke dukun sudah aja. Ya pergi ke dukun. Ada memang ada datang ke Nosah itu, ada kan tak marah dia, dicuri lembu saya satu kandang tu Tuhan, katanya. Menangis bapak tu, yang membuat saya sedih juga. Dipotongnya lembu itu, isi-isi lembut tu, isi-isi perut lembu tu dibiarkan dalam kandang tu, lembu saya habis diambilnya. Itu dia. Kalau bisa Tuhan, doakan supaya mati dia. Saya bilang sama dia, kan kita konsepnya air saja tuh. Tuan-tuan kalau mau tahu air, baca aja tulisan tentang Samaru Emoto, kalau saya tak salah, Samaru Emoto. Ya dokter ya. Samaru Emoto, seorang profesor dari Jepang, meneliti tentang air. Saya tak sempat menjelaskannya. Fenomena air luar biasa.
Saya kasih air, minumkan, dan mungkin siram-siramkan, bentuk ikhtiarnya. Mengenai Tuhan mau matikan dia, itu urusan Tuhan lah. Jangan suruh saya berdoa untuk matikan dia. Gogamlah dia. Kita pun mendengar cakap gogam betul. Disembelih lembu tu, isi pot tu ditinggal di kandang tu. Macam mana cara pencuri tu mencuinya? Tak mati. Biasanya kalau pencuri ni panjang akalnya. Hadirin dan hadirat sekalian, qala ba'dul arifin, la yakunul muhibbu sadiqan fi mahabbatihi wal arifu sadiqan fi ma'rifatihi hatta yastawiya 'inda al-man'i wal 'ata' wal fakri wal ghina wal madhi wal dhanb wal huzni wal farah fayarifu mahbubahu fil jami' fayarda lahu fil jami'. Ya, maksudnya berkata sebagian ahli ma'rifat, tidaklah orang yang mencintai itu benar pada cintanya, tidaklah orang yang ma'rifat itu benar pada ma'rifatnya, sehingga sama di sisinya itu pencegahan dan pemberian, fakir dan kaya, pujian dan celaan, duka cita dan gembira. Dia kenal akan yang dikasihinya seluruhnya, dan dia ridha bagi yang dikasihinya seluruhnya. Miskin kita, kaya kita, menderita kita, tidak menderita kita, di antara keduanya, baik kita diberikan ata, baik kita diberikan al-mana', hadirin hadirat sekalian, kita tetap taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mestilah begitu dia. Allah tahu kalau dikayakannya hamba tu, ya kan, kalau dikayakannya hamba tu, maksiat saja kerjanya. Dikayakannya, tidak dikayakannya, dikasih yang miskin pula demikian sebaliknya. Atau dikayakannya, hamba itu tidak dikayakannya, karena Allah Maha tahu, boleh jadi kalau dia kaya maksiat saja kerjanya. Kalau dia miskin, mudah kali dia menjadi kafir. Jadi tuan-tuan, puan-puan serta hadirin sekalian, apa saja yang Allah berikan kepada kita, ridhalah kita, karena Allah itu Maha tahu tentang hal ihwal kita. Kita tak tahu. Ya, kalau seandainya doa kita, apa yang kita kehendaki pada pembicaraan sebelumnya, perancangan kita belum tentu sama dengan perancangan Allah. Program kita yang kita programkan berhari-hari belum tentu sama dengan program Allah. Yang kita ingini itu belum tentu sama dengan keinginan Allah. Oleh karena itu, apabila kita mengharapkan sesuatu Allah tidak berikan, maka penolakan itu merupakan pemberian yang terbaik. Timolah dia, ya, timolah dia. Dan ini perlu latihan punya. Wa qad dhamma Allahul munafiqin alladzina ya'buduna Allah indar raha wa la ya'budunahu 'inda syiddah. Sungguh Allah telah mencela orang munafik yang mereka itu beribadah kepada Allah ketika senang dan tidak beribadah ketika susah, inda syiddah. Jadi orang munafik itu bila dapat nikmat beribadah, tapi bila mendapatkan kepedihan, kesedihan, sakit dan lain-lainnya, mereka pun malas beribadah. Hadirin sekalian, ini pembahasan ini. Jadi dalam keadaan normal zikir dia 100 kali. Bila dapat musibah zikirnya ditinggal. Ini dia nih. Ini pertanda hati kita ada kemunafikan. Karena kata Allah Subhanahu wa ta'ala, berfirman Allah, wa minan nas may ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhi khasirat dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Sebagian manusia ada yang beribadah pada Allah atas satu sisi jurang, ala syak yang artinya atas keraguan. Jika mengenai akan dia kebaikan, harta melimpah, keamanan, kebaikan dan lain-lainnya, dia tentram dengannya. Jika menimpa akan dia ujian dari Allah, berbalik muka dia, artinya tidak beribadah lagi, walaupun beribadah dengan perasaan jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan hati-hati juga dalam pembahasan terakhir ini.
Kalau ada kita seperti itu dikategorikan ada benih-benih kemunafikan. Ada benih kemunafikan. Itu dalam perang Tabuk yang kita tak sempat berbicara pada pertemuan semalam. Kita cuti kajian tafsir Jalalain itu. Utsman bin Affan menyumbang harta luar biasa banyaknya. Umar bin Khattab separuh hartanya. Abu Bakar seluruh hartanya. Ditanya, mana hartamu? Allah dan engkaulah hartaku. Sebahagian lain menyerahkan harta menurut kadar masing-masing untuk perjalanan Ghuzwatul Usrah, artinya peperangan yang sangat sulit, perjalanan 700 km, cuacanya 50 derajat Celcius. Itu 50 tolo ayam tuh diletakkan di padang pasir itu masak. Di sanalah mereka dalam keadaan panas, harta tak ada, masing-masing menyumbang. Bagaimana orang munafik? Malas, tak mau, alasan ini alasan itu. Maunya dengan latihan, dengan riadat, dengan mujahadah, dapatlah setidak-tidaknya kita menghilangkan benih-benih kemunafikan itu pada diri kita. Apapun yang Allah berikan kepada kita, kita bersyukur. Apapun Allah timpakan kepada kita, kita bersabar. Karena dalam kedua-duanya itu ada kebaikan belaka. Diberi nikmat ada kebaikannya, diberi musibah justru lebih banyak lagi kebaikannya. Itulah hadirin dan hadirat sekalian, mudah-mudahan kajian hikmah yang ke-92 ini memberikan manfaat untuk merubah gaya hidup kita, sehingga Allah ridha kepada kita, Allah mudahkan perjalanan kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis salihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.